Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pembelajaran tema 3C, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini kita akan belajar mengenai benda, kemudian bahan-bahan pembuat suatu benda, kemudian menjaga lingkungan dengan 3R. Yuk, kita belajar bersama. Tahukah teman-teman, di sekitar kita banyak terdapat benda. Ada benda hidup, ada juga benda mati. Coba perhatikan pada gambar ini ya. Manakah yang merupakan benda hidup? Ya, manusia. Manusia merupakan benda hidup. Kemudian, hewan. Hewan juga termasuk benda hidup. Lalu tumbuh-tumbuhan ya. Tumbuh-tumbuhan juga termasuk benda hidup. Nah, dari gambar ini kita juga bisa menyebutkan nih beberapa benda mati. Yang pertama apa? Ya, perahu. Perahu ini termasuk benda mati. Lalu batu ya, batu juga benda mati. Kemudian rumah termasuk benda mati. Lalu tanah. Tanah juga termasuk benda mati. Kemudian air yang ada di sungai ini juga termasuk benda mati. Lalu juga boneka. Boneka juga termasuk benda mati. Nah, apa sih yang dimaksud dengan benda? Ya, benda itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, teman-teman, setiap benda itu memiliki ciri-ciri tertentu loh. Yang pertama, ukurannya. Ada yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ada juga yang berukuran pendek. Ada juga yang berukuran panjang. Lalu dari bentuknya, benda itu bermacam-macam bentuknya. Ada yang berbentuk kotak, ada yang berbentuk bulat, segitiga, dan lain sebagainya. Lalu benda-benda juga memiliki warna yang beragam. Seperti pada balon ini, ada yang berwarna biru, hijau, kuning, dan lain-lain. Tahukah teman-teman, jika kita amati di sekitar kita, terdapat berbagai macam benda yang dibuat dan dari berbagai macam bahan. Yang pertama ada benda yang terbuat dari kayu, lalu ada benda yang terbuat dari kertas, ada juga benda yang terbuat dari plastik, juga benda yang terbuat dari kaca, lalu ada yang terbuat dari logam, ada yang terbuat dari kain, dan ada juga yang terbuat dari bahan karet ya teman-teman. Untuk benda yang terbuat dari kayu, contohnya ada meja, ada kursi, apalagi ya teman-teman? Meja dan kursi tersebut terbuat dari kayu. Karena kayu memiliki kelebihan, kayu itu keras, kuat, kayu juga tahan lama dan mudah dibentuk. Selain kelebihannya itu, kayu juga memiliki kekurangan seperti berat, mudah terbakar, dan berbahaya bagi hutan. Jika penggunaan kayu berlebihan, hutan bisa gundul karenanya. Tumbuhan yang dapat kita manfaatkan batang kayunya, yaitu tumbuhan yang berbatang keras, seperti jati, meranti, mahoni, dan kamper. Tumbuhan yang batang kayunya dimanfaatkan kebanyakan berasal dari hutan. Hutan sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang pertama, hutan berfungsi sebagai resapan air, yaitu tempat penyimpanan air. Air hujan yang jatuh ke bumi akan ditahan oleh akar-akar pepohonan di hutan. Lalu, air tersebut meresap melalui pori-pori tanah, sehingga tanah memiliki cadangan air bersih bagi manusia. Lalu, hutan juga berfungsi sebagai paru-paru dunia. Maksudnya, hutan dapat menyerap karbon dioksida untuk proses fotosintesis.
dan menghasilkan oksigen yang sangat diperlukan untuk pernafasan bagi makhluk hidup, sehingga udara terasa segar. Selain itu, hutan juga berfungsi sebagai tempat hidup dari berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Dan yang terakhir, di beberapa tempat, hutan juga dapat dijadikan tempat wisata karena keindahan alamnya dan udaranya yang segar. Nah, teman-teman, coba bayangkan jika pohon-pohon tersebut ditebangi untuk diambil batangnya. Apa yang terjadi? Akan timbul dampak yang merugikan manusia, seperti banjir dan tanah longsor pada musim penghujan, serta terjadi kekeringan pada musim kemarau. Jika hutan juga berkurang, maka akan menyebabkan udara semakin panas karena berkurangnya pepohonan yang menyerap karbon dioksida. Selain itu, jika hutan rusak, membuat berbagai jenis hewan dan tumbuhan tidak memiliki tempat tinggal lagi. Maka dari itu, kita harus menjaga kelestarian hutan. Dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara tidak menebang pohon secara sembarangan, dan juga harus digiatkan menanam pohon kembali. Bahan pembuat benda berikutnya adalah kertas. Suatu hari ayah sedang membaca koran. Di dekatnya adik sedang asyik membaca buku cerita. Di sudut lainnya kakak sedang serius menyelesaikan tugas sekolah di buku tulisnya. Tahukah teman-teman apa bahan dari benda yang sedang mereka gunakan? Ya, benda yang mereka gunakan bahannya dari kertas. Contoh bahan kertas lainnya adalah kardus, tisu, dan lain sebagainya. Kita ketahui bersama ya teman-teman, bahwa setiap bahan itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu juga dengan kertas. Kertas memiliki kelebihan. Yang pertama, kertas itu ringan, mudah diolah, dan mempunyai daya serap air yang baik. Sedangkan kekurangannya, kertas mudah robek, mudah terbakar, dan tidak tahan air. Tahukah teman-teman bagaimana proses pembuatan kertas? Bahan kertas berasal dari tumbuhan. Pohon kayu ditebang, dikupas kulitnya, hingga kemudian kayu tadi dicacah hingga menjadi serpihan kayu atau yang disebut dengan wood chips. Serpihan kayu tersebut dimasukkan ke dalam tangki raksasa yang diberi panas dan tekanan hingga hancur. Hasilnya dalam bentuk yang lembut akan terpisah dari kandungan lainnya, yang kemudian akan menjadi bubur kertas atau pulp. Pulp kemudian melalui serangkaian proses pengeringan di sebuah mesin khusus, sehingga terbentuklah serat selulosa berbentuk lembaran. Lembaran kertas dikemas dalam gulungan atau gelondongan. Berikutnya, bahan pembuat benda lainnya adalah dari plastik. Di sekitar kita banyak sekali benda yang terbuat dari plastik, seperti peralatan makan, piring gelas, peralatan mandi, ember gayung, tempat sampah, kantong plastik, dan lain-lain. Plastik punya banyak kelebihan. Yang pertama, plastik itu ringan, mudah dibentuk, tidak mudah pecah, tidak menghantarkan panas dan listrik, tidak menyerap air, serta tahan lama. Selain kelebihannya tersebut, plastik juga punya kekurangan, yaitu plastik sulit membusuk atau terurai di alam. Karena plastik dibuat dari minyak bumi, bahan yang sama yang digunakan untuk membuat bahan bakar seperti solar dan bensin. Di alam ini, tidak ada bakteri yang dapat menguraikan bahan kimia yang menyusun plastik. Penguraian plastik di alam terjadi melalui radiasi sinar matahari, panas, kelembaban, dan tekanan di dalam bumi yang berlangsung sangat lama. Lalu kekurangan plastik lainnya adalah mudah terbakar. Nah, di samping keunggulan atau kelebihan yang banyak terdapat kekurangannya, yaitu sangat sulit untuk terurai di alam, yang butuh ratusan tahun.
Maka dari itu, karena dampak buruknya terhadap lingkungan, kita harus bertindak nyata. Karena kita tidak mungkin menghapuskan penggunaan plastik seluruhnya, namun ada hal yang dapat kita lakukan, yaitu dengan menerapkan prinsip 3R. 3R adalah reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti kita menggunakan kembali plastik secara berulang, tidak yang sekali pakai. Lalu, reduce berarti kita mengurangi pemakaian plastik. Dan recycle berarti kita mendaur ulang sampah plastik. Misalnya mengubah botol plastik bekas air mineral menjadi pot tanaman. Berikutnya, bahan pembuat benda yang terbuat dari kaca. Contohnya akuarium, kaca jendela, kaca mobil, cermin, alat dapur, dan lain sebagainya. Kelebihan kaca yang pertama adalah tembus pandang, tahan air, tidak menghantarkan panas dan listrik, dan kekurangan pada kaca yaitu mudah pecah, tidak mudah dibentuk, dan kaca itu berat. Selanjutnya, bahan pembuat benda berikutnya adalah logam. Bahan logam ada banyak jenisnya, dan setiap jenis logam memiliki sifat yang berbeda-beda. Sifat baja dan besi yang kuat, maka dimanfaatkan untuk membuat jembatan, rel kereta api, dan kendaraan militer atau tank. Sifat logam mulia, emas dan perak yang indah dan mengkilat, dimanfaatkan menjadi perhiasan. Lalu, sifat aluminium yang ringan, dimanfaatkan untuk membuat badan pesawat terbang dan untuk membuat alat masak seperti panci, karena mudah menghantarkan panas. Sifat tembaga yang mengantarkan listrik, dimanfaatkan sebagai bahan kabel listrik. Lalu, bahan pembuat benda berikutnya adalah kain. Kain adalah bahan dari pakaian yang kita kenakan. Sifatnya yang ringan, mudah dibentuk, dan mudah dirapikan, memudahkan manusia membuat beragam pakaian, seperti celana dan jas. Sifat bahan kain lainnya adalah tidak menghantarkan panas. Sifat ini dimanfaatkan untuk membuat sarung tangan dapur. Lalu bahan pembuat benda lainnya adalah karet. Karet memiliki kelebihan yaitu lentur, tahan lama, dan kedap udara. Karena kelebihannya itu, maka karet dimanfaatkan untuk membuat ban mobil dan balon. Sifat karet lainnya lentur dan tahan lama, maka dimanfaatkan untuk membuat sepatu dan sendal. Sifat karet tidak menghantarkan listrik, menjadikan karet dibuat pembungkus kabel listrik. Selain kelebihannya, karet juga memiliki kekurangan, yaitu tidak tahan panas. Maka, bahan karet tidak cocok untuk dijadikan peralatan dapur. Oke, demikian pembahasan kita kali ini ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video-video pembelajaran selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.